Kita lanjut guys, sepertinya, kau telah membunuh Garuda. Suara lembut itu bergema tanpa emosi. Namun, Mu Chen merasakan pori-porinya menegang di bawah tatapan lembut itu saat bahaya yang tak terlukiskan menyelimutinya. Dia waspada saat dia melihat siluet itu adalah musuh bebuyutan Mandala, yang juga dikabarkan sebagai tunggangan Kaisar Surgawi. Dia tampak anggun dengan fitur menarik, seolah-olah dia diukir secara artistik, matanya hitam seperti langit dengan pesona yang unik. Dia adalah Kaisar Iblis Suci dari Istana Iblis Suci, Lu Heng. Ketika Mu Chen menegangkan tubuhnya sambil melihat Lu Heng, siluet mungil berdiri di depannya dan menghalangi aura Lu Heng. Melihat bahwa Mandala telah menjaga Mu Chen, Lu Heng dengan lembut tersenyum, tenang, Garuda kalah, dan bahkan jika dia mati, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Di sisi lain, kami belum bertemu selama bertahun-tahun, jadi ada apa dengan permusuhan saat kami bertemu? Wajah Mandala dingin sebelum dia dengan samar berkata, kamu pernah menjadi tunggangan Kaisar Surgawi, tetapi kamu meringkuk di hadapan rasa takut. Anda telah mempermalukan keagungannya, Kaisar Surgawi. Petik 2. Saat Mandala berbicara, semua orang memandang Lu Heng dengan heran, karena tidak satupun dari mereka yang mengira Lu Heng memiliki identitas ini juga. Selanjutnya, Lu Heng meringkuk dari klan Fin yang menyerang Istana Surga kuno. Itu pengecut, memang. Mandala menyodok rahasia tergelap di hati Lu Heng sebelum ekspresinya yang lembut dan hangat membeku. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur surut, lalu dia terkekeh, bunga Mandala, sepertinya kamu sedang mencari kematian. Anda melarikan diri di masa lalu, tetapi saya khawatir Anda tidak akan seberuntung kali ini. Petik 2. Energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuh Lu Heng, menghancurkan ruang di sekitarnya dan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Saat dia melepaskan energi spiritual yang kuat itu, banyak orang telah sedikit mengubah wajah mereka, karena Lu Heng adalah penguasa bumi besar yang sebenarnya. Kaisar Xia, mengapa kita tidak bergabung sementara? Lu Heng memandang Kaisar Xia dan tersenyum. Jika Xia Empire dan Saint Demonic Palace bergandengan tangan, maka bahkan Northern Regent Alliance tidak akan bisa menghentikan mereka. Wajah Kaisar Xia tegas, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lu Heng, tetapi tidak perlu baginya untuk menolak saran yang terakhir. Dia dengan dingin menatap Mandala dan berkata, serahkan bocah itu padaku, atau kamu akan menanggung akibatnya. Wajah 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Mandala akan memiliki musuh bebuyutan seperti Kaisar Iblis Suci. Jika Saint Demonic Palace dan Xia Empire bergabung, maka formasi mereka akan melebihi aliansi wilayah utara mereka. Bagaimanapun, pihak lain memiliki 2 penguasa bumi besar. Jadi salah satunya hanya perlu menjerat Mandala, sedangkan yang satunya lagi membersihkan. Mau tak mau mereka menatap Mandala, menyerahkan Mu Chen adalah pilihan terbaik yang tersedia. Lagi pula, berperang dengan 2 kekuatan tingkat atas untuk penguasa kelas 9 yang sempurna terlalu tidak bijaksana. Di bawah perhatian gugup, wajah Mandala tidak berubah. Dia dengan tenang menatap Kaisar Xia. Tidak mungkin, mulailah jika kamu ingin berperang. Ketika 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah pahit. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Mandala akan melindungi Mu Chen. Mu Chen hanyalah penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Haha bagus, bagus, Kaisar Xia tertawa terbahak-bahak, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mandala akan begitu keras kepala. Dia lebih suka bertarung dengan 2 kekuatan tingkat atas daripada menyerahkan Mu Chen. Jika dia membiarkan masalah ini berlalu, maka reputasi kekaisaran Xia mereka akan terpengaruh secara signifikan. Bagaimanapun, putra mahkota mereka terbunuh dan jika mereka tidak bisa membalas dendam, siapa yang akan bergabung dengan kekaisaran Xia mereka di masa depan? Karena kamu sangat keras kepala, maka biarkan kaisar ini melihat sendiri kepercayaan apa yang dimiliki aliansi wilayah utaramu. Xia Kaisar berkata dengan suara tegas sebelum energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih ganas. Hei, apakah akan baik-baik saja? Lin Jing mau tidak mau bertanya. Dilihat dari situasi saat ini, domain Great Heaven Law berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Santai, Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil menatap Mandala. Yang terakhir juga berbalik untuk menatapnya saat ini.
Mu Chen mengangguk dan melambaikan tangannya. Cahaya gelap tak berujung mekar dan terbentuk menjadi bunga mandala primordial yang menyihir yang bahkan melahap cahaya. Kemunculan bunga mandala primordial yang tiba-tiba segera menarik perhatian dan keterkejutan semua orang sebelum mereka bisa merasakan fluktuasi mengerikan dari bunga itu. Kamu, pupil mata Lu Heng menyempit saat dia berseru, kamu menemukan tubuh utamamu. Tatapannya berubah. Dia bahkan mengirim penguasa bumi kecil untuk menghalangi Mandala mendapatkan tubuh utamanya. Tapi meski begitu, dia tidak bisa menghentikannya. Itu bunga mandala primordial. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengenali bunga itu ketika mereka berseru, penguasa aliansi dari aliansi wilayah utara adalah bunga mandala primordial. Mandala mengabaikan tatapan terkejut itu dan menatap bunga yang menyihir itu dengan kegembiraan di wajahnya. Dia dengan hati-hati memegang bunga mandala. Bunga itu juga tidak menolak sentuhannya. Sebaliknya, kilau itu menjadi cerah. Terima kasih. Mandala menoleh dan berkata kepada Mu Chen. Meskipun dia tidak mengikuti Mu Chen, dia tahu betapa sulitnya baginya untuk mendapatkan tubuh utamanya. Jika kamu tidak membuat terobosan, maka kamu tidak akan bisa melindungiku dengan kemampuanku untuk menimbulkan masalah. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia telah memprovokasi kekaisaran Xia, dan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin dalam bahaya. Karena dia telah memprovokasi masalah, maka dia harus melakukan sesuatu untuk menebusnya. Mandala tersenyum juga sebelum dia berjalan menuju bunga yang mempesona, yang mekar saat dia menuju ke jantung bunga. Hentikan dia, Lu Heng meraung. Dia dan Kaisar Xia praktis bergerak pada saat yang bersamaan. Dua arus energi spiritual meledak ke arah bunga mandala primordial. Menghadapi serangan mereka, pedal bunga mandala menyebar dengan kilau gelap yang melahap cahaya. Seketika, dua ledakan energi spiritual secara diam-diam terhapus. Melihat kilau gelap, wajah Lu Heng dan Kaisar Xia berubah sangat tidak enak dilihat. Bunga mandala primordial dikatakan memiliki kemampuan untuk membubarkan semua serangan. Ini sangat sombong. Sebuah pembangkit tenaga listrik berseru. Bagaimanapun, bunga mandala primordial terlalu langka dan mencapai ketinggian ini dalam hal kultivasi bahkan lebih berharga. Bahkan serangan dari dua Greater Earth Sovereign tidak bisa menghalanginya. Penguasa domain dari domain Great Heaven Law ini benar-benar tangguh. Sepertinya akan ada sosok kuat lainnya di benua Great Law di masa depan. 5 penguasa bumi kecil juga tercengang pada adegan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Mandala, yang telah menjadi penguasa bumi kecil beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba akan tumbuh sekuat ini. Kilau gelap terus berkembang dari bunga mandala primordial sementara siluet mandala mulai memudar dan menyatu dengan bunga. Segera, kilauan gelap setinggi puluhan ribu kaki membubung ke langit dengan energi spiritual yang menakutkan mendominasi, bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan. Bunga yang menyihir itu mekar seolah-olah sedang menari, menyebabkan langit dan bumi bergetar ringan dari tariannya bersama dengan suara Sansekerta. Semua orang merasakan tekanan itu dan wajah mereka sepenuhnya berubah dengan keheranan yang meningkat di hati mereka saat tekanan energi spiritual melampaui alam penguasa bumi yang lebih besar. Itu adalah alam penguasa bumi yang disempurnakan. Cahaya gelap praktis menyelimuti wilayah ini dengan fluktuasi pancaran kuat yang bahkan menyebabkan pembangkit tenaga listrik di sana mengubah ekspresi mereka. Fluktuasi itu telah mencapai alam penguasa bumi yang sempurna. Penguasa bumi yang disempurnakan adalah yang paling dekat dengan alam penguasa surgawi, yang memiliki kekuatan tingkat atas yang mutlak bahkan di dunia 1000 besar. Tidak ada penguasa surgawi di benua Great Law. Jadi penguasa bumi yang disempurnakan adalah keberadaan tertinggi di sana. Mereka mewakili kekuatan dan fondasi paling kuat dari benua Great Law dan bahkan kekuatan tingkat atas akan takut pada mereka. Tapi saat ini, penguasa bumi yang sempurna sedang lahir. Orang dapat membayangkan bahwa, di masa depan, domain Great Heaven Law dan aliansi wilayah utara akan memiliki posisi yang luar biasa, karena mereka memiliki penguasa bumi yang disempurnakan. Banyak pembangkit tenaga listrik menghela nafas dengan tatapan rumit, sementara beberapa merasakan kegembiraan. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Kaisar Xia dan Lu Heng. Mereka berdua mungkin tidak pernah menyangka bahwa setelah Mandala menyatu dengan tubuh utamanya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan dan bahkan menembus penghalang untuk menjadi penguasa bumi yang sempurna.
Semenit yang lalu, semua orang masih merasa bahwa Aliansi Wilayah Utara akan membayar harga tinggi untuk menghadapi dua kekuatan tingkat atas, tapi situasinya terbalik dalam sekejap mata. Bahkan jika dua Greater Earth Sovereign bergabung, tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Perfected Earth Sovereign, karena kesenjangan antara dua alam akan membuat yang lain putus asa. Jika tidak, dengan begitu banyak penguasa bumi besar di sana, mengapa mereka tidak dapat membuat terobosan setelah bertahun-tahun? 5 penguasa bumi kecil dari Aliansi Wilayah Utara tercengang pada adegan ini sebelum mereka bertukar pandang. Tetapi pada akhirnya, itu adalah Master Istana dari Istana Mendalam Langit, Liu Tiadao, yang dengan lembut terbatuk. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Aliansi akan memiliki kartu truf seperti itu. Kami telah berpandangan sempit. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia memandang Liu Tiadao dan bertanya, bukankah Tuan Istana Liu ingin aku diserahkan? Dia dan Liu Tiadao memiliki beberapa dendam di masa lalu. Meskipun, dengan pembentukan Aliansi Wilayah Utara, mereka berdua telah menaruh dendam mereka. Meski begitu, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Jika penguasa kelas 9 sempurna biasa berbicara dengan cara ini kepadanya, Liu Tiadao pasti akan marah. Tapi menghadapi Mu Chen, dia tidak bisa memasang sikap apapun. Bagaimanapun, Mu Chen dan Mandala memiliki hubungan dekat. Mungkin mereka masih memiliki beberapa pemikiran ketika Mandala masih berada di alam berdaulat bumi besar. Tetapi karena dia menerobos ke alam berdaulat bumi yang disempurnakan, ide-ide mereka telah benar-benar hilang. Lebih jauh lagi, mereka tahu bahwa saat penguasa bumi yang sempurna muncul di Aliansi Wilayah Utara mereka, status mereka akan naik di benua Great Law. Memiliki perlindungan dari penguasa bumi yang disempurnakan memberi mereka kemampuan untuk berjalan di benua Great Law dengan kepala terangkat tinggi. Jadi jika mereka sebelumnya dipaksa masuk ke Aliansi Wilayah Utara, mereka merasa beruntung bergabung dengan aliansi saat ini. Dengan demikian, Liu Tiadao hanya bisa tersenyum canggung pada kata-kata Mu Chen dan telah memutuskan untuk tidak menyinggung yang terakhir. Mu Chen tidak mengejar setelah melihat sikap Liu Tiadao, jadi dia mengarahkan pandangannya ke pilar cahaya gelap yang meluas hingga kira-kira 10.000 kaki setelah 10 napas aneh. Melihat dari jauh, cabang dan daun bunga yang menyihir itu tampak lebih ganas. Pada saat ini, bunga mandala primordial bahkan lebih menakutkan daripada binatang primordial tidak menyenangkan. Bunga itu dengan lembut berayun dengan cahaya hitam yang mekar darinya, bersama dengan gemuruh guntur. Ruang terdistorsi saat sambaran petir hitam turun menuju bunga yang menyihir. Setelah itu, petir terus berjatuhan. Tiba-tiba, lautan energi spiritual yang menakutkan mendominasi sebelum tersedot kembali ke dalam bunga. Saat bunga menyerap tetes terakhir, bunga itu dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya dan pedal mulai berjatuhan, membungkus siluet mungil. Mandala tampak sama seperti sebelumnya, seorang gadis yang lembut dan mungil. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, pupil emasnya menjadi gelap, seperti lubang hitam yang bisa merobek jiwa jika ada yang menatap pupilnya terlalu lama. Gaun hitam terbentuk di tubuh Mandala saat dia berjalan keluar dari hati. Ketika dia berjalan keluar, bunga Mandala dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bunga hitam yang berada di tangannya. Dia membuka mulutnya dan melahap bunga itu sebelum meregangkan pinggangnya dan menatap Kaisar Xia dan Lu Heng. Merasakan tatapan Mandala diarahkan, Kaisar Xia dan Lu Heng mundur selangkah dengan ketakutan dan kehati-hatian di mata mereka. Dari segi penampilan, hanya pupil Mandala yang berubah, tapi mereka bisa merasakan auranya beberapa kali lipat lebih berbahaya dari sebelumnya. Kaisar Xia, apakah kamu masih berniat bertarung? Mandala melirik Kaisar Xia dan bertanya. Setelah menyatu kembali dengan tubuh utamanya, dia tidak lagi takut Kaisar Xia dan Lu Heng bergabung bersama. Wajah Kaisar Xia berubah tak sedap dipandang dengan tatapannya berkedip-kedip. Dia berjuang untuk memutuskan dalam hatinya. Jika Mandala hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, maka dia secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tapi Mandala adalah penguasa bumi yang sempurna, yang bukan sesuatu yang bisa dia hadapi. Jika dia menjadi musuh penguasa bumi yang sempurna, maka itu hanya akan membawa bencana bagi Kekaisaran Xia. Dibandingkan dengan itu, kehilangan putra mahkota bukanlah apa-apa. Lagi pula, dia punya anak lain, dan dia bisa mengasuh putra mahkota lain dari mereka.
Kaisar Xia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mundur selangkah dan dengan acuh tak acuh berkata, "Karena Anda telah menerobos, maka kekaisaran Xia saya akan mengakui kerugian ini." Banyak orang memandang Kaisar Xia dan menamparkan bibir mereka. Kaisar Xia menelan dendam, memang orang yang tangguh, tidak heran mengapa kekaisaran Xia bisa tumbuh lebih kuat di tangannya. Mandala tenang setelah tanggapannya, Kaisar Xia mungkin terpaksa menanggung ini. Tetapi selama dia tetap tinggal, maka kekaisaran Xia hanya bisa terus menyedotnya. Mungkin situasinya akan berubah jika Kaisar Xia menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, tapi itu masih jauh. Seseorang harus menumpuk jika mereka ingin menerobos ke penguasa bumi yang disempurnakan, yang jauh melebihi imajinasi penguasa bumi yang lebih besar. Jadi, dia berbalik untuk melihat Lu Heng, tapi kali ini, nadanya jauh lebih dingin. "Lu Heng, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita." Suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Dia tidak berniat membiarkan Lu Heng pergi begitu cepat. Tatapan Lu Heng juga menjadi gelap, karena situasinya di luar dugaannya. Namun, dia tidak mundur seperti Kaisar Xia, karena dia tahu bahwa dendam antara dia dan Mandala hanya bisa diselesaikan setelah salah satu dari mereka mati. Bahkan jika dia mau mundur, Mandala mungkin tidak akan melepaskannya begitu cepat. Karena itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu dan melemparkan pukulan ke depan. Energi spiritual yang menakutkan berkumpul di tinjunya dan berubah menjadi bintang besar yang melesat menuju Mandala. Jika penguasa bumi kecil biasa menerima pukulan itu, dia akan terluka parah. Namun, Mandala hanya mengangkat matanya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Bintang kolosal itu menabrak gunung terapung dan langsung berubah menjadi abu sebelum Mandala dengan samar berkata, "Jika hanya ini yang kamu miliki, maka kamu akan mati hari ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, hati Mandala bergetar dan dia berbalik dengan kaget di wajahnya. Pada saat yang sama, para ahli tingkat atas lainnya dan kelompok Muchen juga merasakannya dan mereka melihat ke atas. Sebuah pulau terapung menjadi debu, memperlihatkan interiornya. Itu adalah alun-alun besar dengan siluet yang diam-diam berdiri di sana dengan aura yang tak terbayangkan menyebar bahkan Mandala, sebagai penguasa bumi yang sempurna, merasa lemah di hadapan aura itu. Tatapan Mandala tertuju pada sosok itu dengan ketidakpercayaan di wajahnya saat dia berseru, "The Heavenly Emperor." Gunung itu runtuh, memperlihatkan interiornya kepada semua orang, terutama siluet yang berdiri di tengah alun-alun, yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah pria yang mengenakan pakaian biru dengan fitur yang menakjubkan. Sosoknya mengesankan dan, meskipun tidak bergerak, ada bantalan menakutkan yang samar-samar memancar darinya. Dia berdiri di tempat yang unik. Seluruh ruang berada di bawah kendalinya sambil berfluktuasi dan mendistorsi. Semua orang melihat siluet itu, terlepas apakah itu penguasa bumi kecil atau Mandala, yang baru saja menerobos ke alam penguasa bumi yang sempurna. Energi spiritual di tubuh mereka bergetar tak terkendali. Adapun mereka yang berada di bawah alam penguasa bumi, energi spiritual yang kuat di tubuh mereka menyebabkan mereka meludahkan seteguk darah sebelum mereka mengalihkan pandangan, tidak berani melihat siluet itu. Mereka bahkan bisa terluka hanya dengan melihat keberadaan itu, seberapa menakutkan itu. Itu adalah sesuatu yang bahkan Mandala, sebagai penguasa bumi yang sempurna, tidak dapat mencapainya. Itu hanya bisa berarti jawaban yang sesuai dengan penjelasannya. Pendiri Istana Surga Kuno, salah satu ahli puncak di zaman kuno, Kaisar Surgawi. Seluruh pemakaman Kaisar Surgawi terdiam saat mereka melihat siluet itu. Mereka semua terintimidasi oleh aura yang dipancarkan sosok itu. Keheranan berlangsung lama sebelum mereka secara bertahap pulih dari keterkejutan. Itu Kaisar Surgawi. Suara gemetar bergema dengan hormat dan keserakahan. Semua orang datang ke pemakaman Kaisar Surgawi untuk mendapatkan satu warisan, atau dengan kata lain, kemampuan surgawi tanpa tanding milik Kaisar Surgawi, 3 murni. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka akan mampu berdiri di puncak dunia 1000 besar di masa depan dan melangkah ke alam penguasa surgawi. Itu adalah Kaisar Surgawi. Muchen juga terkejut saat melihat sosok itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Surgawi yang tersembunyi akan terungkap oleh konfrontasi antara Lu Heng dan Mandala.
Berdiri di belakang Mu Chen, ketiga wanita itu juga melihat sosok itu dengan rasa ingin tahu. Keheningan di wilayah ini pecah, karena banyak orang tidak dapat menahan diri dan muncul di sekitar gunung. Lu Heng juga bergerak lebih dekat setelah melirik Mandala. Mandala tidak berusaha menghalanginya karena dia linglung, menatap sosok dengan emosi rumit yang melonjak di matanya. Dia dibawa kembali oleh Kaisar Surgawi. Pada saat itu, dia masih muda dan diambang kematian, tetapi dia diselamatkan oleh Kaisar Surgawi dan tinggal di Istana Surga Kuno. Ketika klan Fin menyerang, dia awalnya ingin bertarung juga, tetapi dia disegel oleh Kaisar Surgawi, sehingga menghindari nasib kematian. Jadi Kaisar Surgawi seperti ayah baginya, tetapi ketika dia bangun, seluruh dunianya berubah. Kaisar Surgawi menghilang, bersamaan dengan kehancuran Istana Surga Kuno. Dia bahkan terluka parah oleh Lu Heng dan harus melarikan diri, yang mengakibatkan hilangnya ingatannya. Tapi, terlepas dari apapun, dia pasti tidak akan membiarkan pengkhianat Lu Heng mendapatkan warisan Kaisar Surgawi. Mandala mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh yang kuat melintas di matanya sebelum dia terbang menuju gunung itu bersama Mu Chen dan yang lainnya mengikutinya. Semua orang berkumpul di sekitar gunung, dan saat mereka mendekat, mereka melihat sesuatu yang lain selain Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi memegang kristal dan pedang panjang sederhana. Itu mirip dengan janin pedang yang dibentuk oleh langit dan bumi, tetapi semua orang bisa merasakan energi mengerikan yang datang dari pedang itu. Pedang itu memancarkan cahaya dingin yang bahkan bisa membelah ruang. Pada saat ini, pedang itu jatuh ke tanah, di mana tengkorak hitam berada, membusuk. Melihat tengkorak hitam itu, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka merasakan kejahatan yang tak terlukiskan darinya. Pedang kristal itu, mungkinkah pedang Kaisar Surgawi legendaris yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi sendiri? Lalu, tengkorak itu milik raja yang menginvasi benua Greatlaw. Sepertinya Kaisar Langit dan Raja itu telah gugur dalam pertempuran itu. Semua orang melihat pemandangan ini saat diskusi bergema. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tatapan yang berkedip-kedip karena tidak sabar. Terlepas dari apakah itu pedang Kaisar Surgawi, kemampuan Surgawi yang tak tertandingi, tiga murni, atau bahkan mayat Kaisar Surgawi, mereka semua memiliki godaan yang bisa membutakan orang lain. Saya sarankan tidak ada yang bergerak. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan jika ada yang memicu sesuatu, tidak ada dari kami yang bisa melarikan diri. Sementara yang lain tidak sabar untuk bergerak, suara dingin Mandala bergema. Semua orang tercengang dan ragu-ragu. Tempat ini benar-benar tidak biasa, dan mayat Kaisar Langit serta tengkorak jahat membuat mereka merasa tidak nyaman. Heh, Mandala, mungkinkah kamu ingin memonopoli warisan Kaisar Surgawi dan pedang? Sementara semua orang ragu-ragu, seringai dingin bergema. Semua orang melihat asal suara itu dan melihat bahwa Lu Heng yang berbicara. Mendengar kata-kata itu, beberapa pembangkit tenaga listrik mengerutkan alis mereka saat mereka menatap Mandala dengan ragu. Itu karena kemampuan Divine Peerless adalah sesuatu yang bahkan penguasa surgawi akan tergoda olehnya. Penguasa domain Great Havenlaw, bahkan jika Anda telah berhasil menerobos, Anda bukan satu-satunya penguasa bumi sempurna di benua Greatlaw. Jangan mengambil hal-hal terlalu jauh. Seseorang akhirnya angkat bicara. Pembicara memiliki latar belakang yang hebat dan pasukannya juga memiliki penguasa bumi yang sempurna. Meskipun pembangkit tenaga listrik itu belum datang ke pemakaman Kaisar Surgawi, dia bisa dipanggil melalui cara yang unik. Jadi bahkan jika orang lain takut pada Mandala, dia tidak takut. Melihat seseorang berbicara, diskusi pun pecah, tetapi ternyata, Mandala tidak bisa mengintimidasi semua orang di bawah godaan. Mandala memandang semua orang dan terdiam. Sebelum dia bisa berbicara, dia dihentikan oleh Mu Chen, karena sia-sia menghalangi siapapun dalam situasi ini. Jika dia dengan paksa menghentikan semua orang, itu mungkin menyebabkan kemarahan publik. Bahkan Mandala tidak dapat menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat atas, belum lagi mereka semua memiliki dukungan yang tidak kalah dengan aliansi wilayah utara. Ketika Lu Heng melihat Mandala terdiam, sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Suara decitan angin terdengar, memecah kesunyian. Beberapa penguasa bumi kecil tidak bisa menahan diri dan menembak keluar. Mereka memiliki tujuan yang jelas.
Mereka tidak mengejar pedang Kaisar Surgawi tetapi mayat Kaisar Surgawi. Bagaimanapun juga, pedang Kaisar Surgawi ditancapkan ke dalam tengkorak jahat dan tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi jika mereka mencabutnya. Karena itu masalahnya, maka mereka akan mengejar mayat Kaisar Surgawi. Siapa tahu, kemampuan Surgawi Peerless, 3 murni mungkin ada pada Kaisar Surgawi sendiri. Mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka, karena mereka ingin penguasa bumi kecil itu menguji air. Siluet itu praktis muncul di samping mayat Kaisar Surgawi pada saat berikutnya sebelum mereka meraih dan pergi. Mayat Kaisar Surgawi meninggalkan pedang Kaisar Surgawi, dan ketika Mu Chen melihat pemandangan itu, tubuhnya menegang waspada. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah tidak ada yang terjadi. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat adegan ini, mereka merasa lega di dalam hati dengan keserakahan yang muncul di mata mereka dan mereka akan merebut. Tetapi pada saat itu, sebuah siluet tiba-tiba muncul di hadapan penguasa bumi kecil dan mendorong telapak tangan keluar. Sebuah bintang meledak dengan energi mengerikan yang meledak di ruang yang hancur itu. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tinjunya dan menghantam dada penguasa bumi kecil. Penguasa bumi kecil itu langsung meletus dan menjadi darah yang menghujani langit. Siluet itu terus bergerak dan membunuh 2 penguasa bumi kecil lainnya setelah membunuh yang pertama. Ketika 3 penguasa bumi kecil terbunuh, banyak orang pulih dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba dan wajah mereka berubah secara drastis. Mereka melihat siluet itu dengan keterkejutan di mata mereka. Lu Heng yang bergerak. Lu Heng, apa yang kamu lakukan? Banyak orang meraung. Apakah Lu Heng mencoba menyinggung semua orang? Tapi saat menghadapi tatapan semua orang, Lu Heng menyeringai. Senyumnya menjadi sangat buas pada saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil beberapa darah ke langit. Pada saat inilah peristiwa tak terduga terjadi. Mayat Kaisar Langit telah membuka mulutnya dan melahap darah itu. Adegan ini langsung menyebabkan semua orang menjadi dingin. Ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, seluruh kuburan menjadi sunyi. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini, bahkan seseorang seperti Mandala tidak terkecuali. Bukankah itu Kaisar Surgawi? Tapi kenapa dia melahap darahnya? Sepertinya itu tidak akan dilakukan Kaisar Surgawi. Hahaha, Lu Heng tidak bisa mengendalikan tawanya. Wajahnya terlihat lebih buas pada saat ini, yang membuat orang lain merasa takut. Lu Heng, apa yang telah kamu lakukan? Seseorang meraung. Tampaknya Kaisar Surgawi melahap darah karena Lu Heng. Lu Heng mengungkapkan senyum yang tidak biasa saat dia menjawab. Apa yang telah saya lakukan? Saya membantu kalian untuk menghidupkan kembali Kaisar Surgawi. Menghidupkan kembali Kaisar Surgawi, semua orang terkejut. Mungkinkah Kaisar Surgawi tidak mati? Itu bukan Kaisar Surgawi. Ketika semua orang bingung, raungan terdengar. Mandala maju selangkah dan menatap Kaisar Surgawi. Mungkin orang lain tidak akan bisa merasakannya, tapi dia tahu bahwa itu bukan Kaisar Surgawi meskipun memiliki penampilan yang sama. Oh, dia bukan Kaisar Surgawi. Lalu, apa dia? Lu Heng bertanya. Wajah Mandala tampak sedikit menyeramkan saat dia memulai dan Lu Heng dan berkata-kata demi kata, Lu Heng, jadi kamu berada di bawah kendali Raja Klan Fin itu. Raja, kata-katanya mengangkat gelombang di hati orang lain dan semua orang memiliki perubahan dalam ekspresi mereka sebelum menatap Lu Heng dengan kaget. Raja yang menginvasi benua Greatlaw belum mati. Lu Heng tertegun sebelum bertepuk tangan dan tersenyum. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menebaknya. Menghadapi sesuatu yang bisa melabelinya sebagai pengkhianat di dunia 1000 besar, dia mengakuinya dengan mudah. Lu Heng, kamu mencari kematian, seorang penguasa bumi yang lebih besar meraung. Lu Heng, selama informasi ini berhasil keluar, kamu dan istana Sein Iblismu akan menjadi abu. Lu Heng tersenyum sebagai tanggapan, hanya jika kalian bisa menyebarkan informasinya. Wajah banyak ahli tingkat atas berubah serius saat mereka mengeluarkan berbagai item transmisi sebelum menghancurkannya. Barang-barang itu dapat mengirim informasi melalui ruang angkasa kembali ke kekuatan mereka sendiri. Namun, wajah mereka berubah saat mereka menghancurkan token. Mereka bisa merasakan informasi menghilang, seolah-olah tidak bisa keluar dari ruang ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan terkejut melihat bahwa sebelum mereka menyadarinya,
ada lapisan yang muncul di langit pemakaman Kaisar Surgawi. Itu mirip dengan penghalang yang benar-benar menutup seluruh area ini. Penghalang itu memancarkan aura yang bahkan tidak bisa dibuat oleh penguasa bumi yang lebih besar. Ini sangat jahat. Itu terus-menerus melahap energi spiritual di pemakaman Kaisar Surgawi ini. Menghadapi situasi ini, keributan terdengar di antara penguasa bumi di sana. Mari kita bergerak bersama dan membunuh iblis itu. Namun, tidak satu pun dari pembangkit tenaga listrik tingkat atas itu adalah penurut. Saat mereka melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka segera meraung dan 8 garis cahaya terbang ke arah Lu Heng. Mereka tahu bahwa itu semua dilakukan oleh Lu Heng. Jadi jika mereka membunuh Lu Heng, maka mereka akan bisa keluar dari situasi ini. Menghadapi 7 penguasa bumi kecil dan penguasa bumi besar, bahkan Lu Heng akan berada dalam bahaya. Namun, ekspresi Lu Heng tidak berubah ketika dia menghadapi situasi ini. Sebagai gantinya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Hati-hati, Mandala sepertinya merasakan ada yang tidak beres, jadi dia mengingatkan. Namun, ketika suaranya bergema, 8 garis cahaya sudah dekat dengan Lu Heng dan Kaisar Surgawi, sedikit membuka matanya setelah melahap 3 penguasa bumi kecil. Jarinya bergerak dan seberkas cahaya hitam terintegrasi keluar angkasa. Pada saat yang sama, ruang terkoyak dan kabut hitam yang menyeramkan menyembur keluar. Itu kemudian terbentuk menjadi 8 mulut jahat dan menggigit 8 siluet. Mulutnya sangat cepat. Penampilannya tampak seolah-olah 8 garis cahaya telah jatuh ke dalam mulut dengan sendirinya. Mulutnya menggigit dengan suara renyah dan darah berceceran. Sebelum penguasa bumi kecil bisa bereaksi, mereka direduksi menjadi potongan-potongan daging dan darah. Bahkan roh mereka telah benar-benar hancur. Hanya penguasa bumi yang lebih besar yang bereaksi dengan cepat. Dia tiba-tiba meledakkan lengannya, mengubahnya menjadi sungai darah yang terbang ke arah mulutnya saat dia berhasil melarikan diri. 7 penguasa bumi kecil langsung dibunuh oleh Kaisar Surgawi. Mulutnya kemudian terbuka dan darah serta potongan daging menyembur keluar, sebelum dimakan oleh Kaisar Surgawi. Sementara dia melahap semua darah dan daging itu, fisik Kaisar Surgawi secara bertahap menjadi sedikit lunak dengan jejak vitalitas yang mulai muncul di tubuhnya. Terbukti, dia berangsur-angsur pulih. Semuanya, mengapa repot-repot melakukan upaya yang sia-sia? Hari ini, kalian semua akan menjadi makanan. Ini ditentukan sejak Anda masuk ke sini. Lu Heng tersenyum saat dia melihat semua orang. Wajah Mandala juga berubah muram ketika dia melihat Kaisar Surgawi. Dia pasti raja itu, kan? Lu Heng mengangguk dan tersenyum. Saya harus berterima kasih kepada orang-orang itu karena telah membawa guru keluar dari jangkauan penyegelan pedang Kaisar Surgawi itu. Kalau tidak, bahkan saya tidak akan berani naik. Lagi pula, pedang Kaisar Surgawi akan merasakan energi iblis di tubuhku. Lu Heng mengangkat tangannya dan untaian kabut hitam muncul di telapak tangannya dengan raungan memekik. Jadi kamu sudah terinfeksi oleh aura jahat. Mandala menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh. Tidak heran mengapa kamu meluncurkan serangan diam-diam padaku saat itu. Saya percaya bahwa Anda sudah terinfeksi pada waktu itu. Petik 2. Lu Heng tersenyum dengan mata menyipit. Meski begitu, aku mengizinkannya. Kekuatan guru jauh melebihi imajinasi Anda dan bahkan Kaisar Surgawi sedikit lebih rendah dari guru. Kalau tidak, dia tidak akan mengorbankan segalanya untuk menyegel guru. Petik 2. Namun, jika segel berlanjut, saya khawatir bahkan guru akan terbunuh secara nyata, yang mengakibatkan pembukaan istana surga kuno ini. Semua orang menyipitkan mata, jadi pembukaan istana surga kuno disebabkan oleh Lu Heng. Niatnya adalah untuk memikat semua orang untuk menjadi makanan sehingga raja bisa melepaskan diri dari segel dan hidup kembali. Mandala mencibir, berhentilah mengucapkan kata-kata dengan baik. Saya khawatir itu karena hati Anda yang tidak tegas yang merupakan hasil dari terinfeksi oleh cacat di hati Anda. Saya khawatir semua jalan pikiran dan keputusan Anda bukan lagi kehendak Anda sendiri. Kamu sedang dikendalikan oleh orang lain dan telah berubah menjadi boneka. Sudut mulut Lu Heng berkedut tapi dia tetap tersenyum dan menatap Mandala dengan kejam dengan jejak aura iblis di matanya. Namun, dia tidak bergerak, tetapi dia tersenyum menakutkan. Aku akan membiarkanmu pamer untuk saat ini. Ketika tuanku bangkit, aku akan membiarkanmu mengalami kehidupan setelah kematian.
Aku khawatir kamu tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Mandala mencibir saat murid-muridnya menoleh untuk melihat Mu Chen sementara bibirnya bergerak. Dia telah mengirimkan suaranya ke telinga Mu Chen, aku akan memblokirnya, jadi kamu pergi mengambil pedang Kaisar Surgawi. Dengan pedang Kaisar Surgawi, kita akan dapat menghentikan raja untuk bangkit kembali. Mu Chen tertegun sebelum dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Praktis secara instan, Mandala terbang keluar dan menyerang Kaisar Surgawi. Perjuangan yang sia-sia. Lu Heng mengejek. Ruang bergetar dan mulut iblis terkoyak sebelum mencoba melahap Mandala. Itu terlihat sangat sederhana, tetapi sangat brutal, karena penguasa bumi yang jatuh dari sebelumnya adalah contohnya. Namun, Mandala lebih kuat dari penguasa bumi kecil itu. Dia tidak panik dan telah menamparkan telapak tangannya. Sebuah cahaya hitam menyembur keluar dan membentuk mandala rune besar di depannya, kusut di sekitar mulut iblis dan menghalanginya untuk menutup. Mu Chen. Pada saat inilah mandala meraung. Mu Chen sudah siap. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya. Targetnya bukanlah Kaisar Langit atau Lu Heng tapi pedang Kaisar Langit. Dia telah mengeksekusi kecepatannya hingga batasnya dan muncul di hadapan pedang Kaisar Surgawi dengan kecepatan yang mirip dengan teleportasi. Menonton adegan ini, Lu Heng menertawakan, Mandala, kamu mengikuti Kaisar Surgawi lebih lama dariku. Apakah kamu tidak tahu bahwa hanya Kaisar Surgawi yang dapat menggunakan pedang Kaisar Surgawi? Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tercengang. Tapi tidak ada pilihan lain yang tersedia. Dia mengatupkan giginya dan meraih pedang. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia masih harus mencobanya. Mandala memandang Mu Chen sebelum menoleh ke Lu Heng dengan senyum aneh. Justru karena aku mengikuti Kaisar Surgawi lebih lama darimu, aku tahu persyaratan untuk mencabut pedang Kaisar Surgawi. Mendengar kata-katanya, mata Lu Heng menyusut saat dia melihat Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen dengan erat mengepalkan pedang Kaisar Surgawi dan meraung. Seketika, kilau emas tak berujung menyapu, membentuk siluet ungu emas setinggi 100 kaki dengan aura abadi yang memancar keluar. Ketika siluet besar muncul, teriakan pedang kuno terdengar, beresonansi antara langit dan bumi dengan sinar pedang yang membubung ke langit. Terima kasih telah menonton.